Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita bersama-sama lagi mengulik saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau IDX, ya. Saham-saham yang merupakan perusahaannya sudah menjadi perusahaan terbuka, dan kita sebagai masyarakat bisa membeli sahamnya dan menjadi salah satu pemilik daripada perusahaan besar tersebut, meskipun jumlahnya persennya kecil, tetapi kita bisa juga ikut memiliki dan menikmati hasil dari perusahaan tersebut kala mereka membagikan dividen. Untuk pembahasan kali ini kita akan kembali membahas tentang satu bank yang ada di Indonesia, ya. Kode emitennya PNBN atau namanya Bank Pan Indonesia, dan sering disingkat dengan nama Bank Panin, ya. Bank Panin. Bank Panin ini termasuk bank yang ada bank nasional, dia ada di seluruh Indonesia, ya. Perwakilannya ada mungkin di berbagai provinsi. Baik, Bank Panin sudah melaporkan kinerja full-year-nya, kinerja setahun penuh dari tahun 2023, dan hari ini kita akan menganalisa dari berbagai sudut data yang ada di dalam laporan keuangan, sehingga kita nanti dapat pada satu kesimpulan apakah nanti saham bank ini layak kita investasi sekarang atau mungkin kita tunggu beberapa saat lagi, ya, sampai mereka misalnya membaik, ya. Baik, kita mulai saja perhitungan kita. Yang pertama dari segi harta yang dimiliki oleh Bank Panin. Asetnya itu berdasarkan nilai bukunya adalah Rp2.663 per lembar sahamnya. Jadinya nilai bukunya, nilai perusahaannya itu per lembar sahamnya 2063, ya. Sekarang kita dibandingkan dengan masyarakat menghargainya sekarang berapa? Masyarakat menghargainya itu adalah 1130. Kita bandingkan dengan nilai bukunya tadi, ternyata hasilnya adalah harga sekarang 55%. Berarti harga sekarang 45% di bawah dari harga wajarnya, berarti diskonnya sangat besar menurut nilai bukunya. Jadi nilai saham sekarang ini, harga saham sekarang ini jauh di bawah harga wajar, alias diskonnya sebesar 45%. Bagaimana kalau kita lihat dari segi keuntungan labanya? Kalau kita lihat dari segi laba yang dihasilkan tahun ini, yaitu Rp105 per lembar saham, kita bandingkan dengan harganya sekarang, maka hasilnya harga sekarang itu 10 kali lipat lebih daripada IPS-nya. Lalu harga wajarnya berapa? Ya.
harga wajarnya adalah 1050. Sekarang 1130 ya. Kalau begitu harga sekarang itu lebih mahal 7,6%. Harga sekarang lebih mahal 7,6% ya. Ini berarti kita anggap harga sekarang ini berada di harga wajarnya ya, karena anggap saja lebih dari harga wajar itu di bawah 10% ya. Dia lebih dari harga wajarnya, di atas kurang dari 10%, kita anggap dia berarti masih dalam rentang harga wajarnya ya. Baik, kita dapatkan dua kesimpulan sekarang. Hartanya di harga lebih besar daripada harga sekarang, tetapi berdasarkan nilai keuntungan dia harganya sekarang berada di harga wajar. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dividen. Berdasarkan perhitungan masa lalu, saya pernah melihat bahwa PNBN ini pernah membagikan dividen, tetapi dividennya itu hanya DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya, rasio dividen dibandingkan laba per sahamnya itu dia membaginya 23% ya. 23% dibandingkan hasil keuntungan. Nah, kalau saya sendiri, menurut saya DPR atau persen dividen itu kurang dari 30, saya menganggap itu termasuk kurang ya. DPR-nya itu kurang ya. Baik, jadi hasilnya 24. Sekarang kita lihat hasilnya berapa. 24,15 rupiah dibandingkan harga sekarang, maka dividen yield-nya itu 2,1%. Nah, berarti kita anggap begini saja. Untuk yang pertama, berdasarkan penghasilannya tadi, kita anggap di sini dulu. Ini perusahaan bisa berkembang karena tadi harga sekarang berdasarkan nilai bukunya sangat rendah, berarti dia bisa berkembang. Tetapi kalau kita lihat dari hasil IPS-nya, valuasinya, perusahaan ini berada di harga wajarnya ya. Bisa berkembang tapi sekarang berada di harga wajarnya ya. Kemudian dari segi dividen, saya sendiri kalau dividennya itu hanya kurang dari 30%, saya pribadi tidak tidak mengkriteriakan untuk membeli sahamnya ya. Tapi ini dan rendah. Kemudian juga hasil dividennya itu 2,1%, hasilnya kurang dari 4%, tapi dividen rendah. Baik, sekarang Bank PNBN ini itu punya DER 15% ya. Kalau menurut saya pribadi, perusahaan bank itu sebaiknya tidak ada DER-nya. Kalau liability oke lah, cuma sebaiknya DER-nya jangan besar juga ya. Utang sebaiknya tidak ada DER. Kemudian kita lihat lagi
kepemilikan masyarakat itu 13%, ya. Kepemilikan masyarakat yang non warga bisa diterima di masyarakat itu 13%, dan di KSEI itu 53%. Berarti kita simpulkan masyarakat bukan pengendali. Oke. Berdasarkan data ini, saya mencoba menyimpulkan bahwa harga sekarang berada di wajarnya, dividennya rendah, utang baiknya tidak ada debt. Maka dari 3 data ini, kalau menurut saya pribadi, saya akan menahan diri dulu untuk berinvestasi di sini, menunggu data-datanya pulih menjadi lebih baik, ya. Terutama di bagian dividen. Baik. Jadi kita tidak perlu melihat chartnya, cukup sampai di situ bahwa kita akan berinvestasi di perusahaan ini dengan menunggu nanti ada perbaikan. Saya lupa satu hal. Kemudian tahun lalu PNBN ini tidak membagikan dividen. Jadi tahun 2023 itu tidak membagikan dividen di tahun 2022. Dia di tahun 2022 membagikan dividen di tahun 2001 dengan data tadi 23%, ya. Jadi kesimpulan saya, karena tidak membagikan dividen, maka sebaiknya, dan kalaupun nanti hasilnya dia membagikan dividen dengan DPR kurang dari 30%, maka hasil dividennya mungkin kurang dari 4%. Maka saya sendiri tentu akan menahan diri dulu untuk investasi di sini. Oke, ini hanya sebuah analisa, sebuah pemikiran berdasarkan data-data yang ada. Jadi bukanlah sebuah perintah beli atau jual. Segala tindakan dari investor adalah tanggung jawab masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.